Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa AM TV dimanapun Anda berada? Tak terasa kita berjumpa kembali masih dalam program yang sama, yaitu Talk Show. Namun kali ini kita akan mengangkat tema terkait keprihatinan bersama. Dan pada hari ini kita juga sudah kedatangan salah satu narasumber kita dari Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Makassar. Tak lain dan tak bukan, cukup familiar ya, Pak Abbas. Gimana Pak Abbas kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Lama tak bersua ya Pak ya. Yang jelas bahwa tentu saat ini lembaga atau LAS Al-Azhar sudah memiliki banyak program-program yang telah dilalui. Betul ya Pak ya? Seperti apa program-program yang nanti akan kita share bersama dengan pemirsa AMTV di rumah? Ya, baik Pak. Kalau dari sisi program itu tentunya ada dua hal ya Pak. Iya. Pertama itu kan pendistribusian. Ya. Yang kedua pendayagunaan. Pendayagunaan. Nah, pendayagunaan ini artinya kalau bahasa ininya ada yang tentang ini ya, produktif. Iya. Ada yang apa tuh ya kalau bukan produktif bahasa ini? Non produktif mungkin ya. Karena kalau di lembaga filantropi itu kan istilahnya dua Pak. Iya. Pendayagunaan dengan pendistribusian. Pendistribusian. Ya. Memang dua ini yang paling melekat ya. Istilah inilah dua istilah ini paling melekat dalam menjalankan sebuah program. Namun Pak Abbas, supaya bagi pemirsa lebih jelas lagi, nanti kita akan menayangkan nih program per program, dan kita akan membahas tentang itu. Dan pemirsa, kita akan saksikan program pertama yang selama ini dilakukan oleh LAS Al-Azhar Makassar, yaitu program Banjir Makassar. Mari kita simak bersama. Nah, ini salah satu bentuk aktivitas kita di beberapa hari ke belakang Pak, terkait dengan banjir yang menimpa hampir seluruh kota Makassar ya. Hampir seluruh kota Makassar karena saat itu cuaca ekstrim dan kebetulan air laut pasang Pak, tinggi. Jadi agak luapan langsung kemana-mana ini ya. Termasuk di kantornya Al-Azhar kena dampak enggak? Alhamdulillah iya. Alhamdulillah tidak ya. Alhamdulillah. Terus lanjut Pak. Nah, dari itu ada beberapa titik. Nah, salah satunya ini ada di Antang Pak. Oh, ini yang di Antang ya. Kenapa memilih Antang Pak? Sementara kan kalau kita tahu banjir Makassar saat ini itu kalau dulu sangat identik dengan Antang, dan sekarang ini hampir meluas kemana-mana, termasuk yang di Jalan Sulawesi, di jalan, apakah juga distribusi ada ke sana? Iya ada Pak. Jadi mungkin di Jalan Sulawesi tidak ya, tapi kita ada distribusi di salah satu di Pacerak Kang ada. Pacerakan. Dan terdekat itu ada di Jalan Adiaksa juga. Kita distribusikan, tapi lagi-lagi kita distribusikannya itu Pak makanan siap saji. Iya. Saya teringat begini, dalam memberikan bantuan kemanusiaan ya beberapa waktu yang lalu pernah dijelaskan oleh salah satu narasumber juga dari LAS, yaitu bahwa dalam memberikan bantuan kemanusiaan itu ada tahapan-tahapannya, atau memilih beberapa tahapan yang memang diperlukan, yang mana nih poin pada saat banjir. Nah, kalau yang kemarin LAS memilih program pembagian makanan cepat saji ya. Iya, cepat saji. Oh, seperti itu. Iya. Dan bagaimana ini Pak? Program itu dilakukannya seperti apa? Manajemennya seperti apa? Iya Pak. Jadi kalau di lokasi-lokasi bencana atau aksi-aksi kemanusiaan sebelumnya itu, kalau di luar banjir kan kayak gempa itu Pak, kan kita biasanya buat dapur umum. Iya. Betul. Buat dapur umum segala macam. Sekarang kalau banjir, saya juga kayaknya pernah sampaikan bahwa setiap bencana itu penanganannya agak sedikit berbeda. Berbeda ya. Tergantung. Nah, kalau di banjir ini biasanya Pak, kita asesmen awal itu kita mau bikin dapur umum, tahu-taunya di lokasi tidak bisa atau kurang dapat support dari area setempat mungkin ya. Salah satunya itu perabot segala macam yang kita mau ini yang agak sulit untuk didistribusikan ke sana. Kenapa tidak coba dipikirkan sesuatu yang baru, semisal dapur terapung? Jadi selain dari dapur umum yang bisa masyarakat di situ tahu
kalau lapar nyari harus kemana? Harus kemana? Iya. Satu sisi juga Pak, kita efisiensi biaya. Efisiensi biaya. Iya. Efisiensi biaya. Kalau toh kita bikin dapur terapung, orang yang mau ngambil nasinya ke sana belum tentu bisa kan begitu. Nah, salah satunya itu. Nah, kebetulan di kemarin itu yang di Masjid Adi Aksa itu ngungsinya di masjid, Pak. Ngungsinya di masjid, dan itu karena rumah ibadah yang nggak mungkin ya kita melakukan atraksi masak memasak itu nggak mungkin ya. Jadi untuk mengolah ini seperti apa, Pak? Dapurnya kan tidak ada ya? Iya. Kemudian untuk sementara yang dimanfaatkan adalah masjid, tetapi meskipun fasilitas ini tidak dipergunakan untuk itu, jadi mengelolanya seperti apa dia? Jadi kita yang siapkan makanan siap sajinya, Pak. Jadi kita beli di luar, berarti bekerja sama lagi ya dengan pihak dengan vendornya. Ada berapa kebutuhan pengungsinya, nanti kita distribusi sesuai dengan jumlah ininya, data misalnya. Pada saat itu dilakukan pas hari pertama ya, kalau tidak salah kan hari Senin ya, yang betul-betul masyarakat itu dan viral kemana-mana tentang banjir Makassar, Sulsel itu se-Indonesia. Apakah hanya pada saat itu atau masih memberikan bantuan beberapa hari selanjutnya dan seperti apa? Iya, masih Pak. Jadi setelah balik ke rumah juga kita masih bawakan kadang-kadang karena pertama, satu sisi semua perabotan mereka itu basah. Bermasalah. Iya, bermasalah. Nggak bisa lah aktivitas masak-masak. Nggak mungkin memberikan mie instan. Jadi memang yang langsung yang orang lapar langsung. Karena kalau kita memberikan yang mentah itu masih merepotkan mereka, Pak. Nah, salah satu kalau misalnya, tapi nggak masalah juga. Setelah banjir kan ada ya yang selanjutnya. Ada yang selanjutnya. Tapi kita lebih memilih ke yang lebih urgent dulu. Gitu. Ya betul. Tingkat kesulitannya, karena setiap masalah kan pasti ada nih tingkat kesulitannya. Semisal begini, mungkin memang dari LAS itu sudah memilih suatu lokasi. Salah satunya tadi adalah masjid ya. Masjid, tetapi bagaimana dengan titik-titik rumah yang susah diakses? Apakah ya sudah kalau kamu tidak datang ke masjid, kamu tidak kebagian, atau bagaimana, Pak? Ada enggak pelayanan yang ada, Pak? Membagi. Seperti apa nih, coba pengalamannya seperti apa, susahnya seperti apa, basahnya seperti apa. Nah, ini penting nih buat memberi kita semangat nih, Pak. Abbas, silakan. Kalau basah sih sudah pasti, Pak. Basah sudah jelas ya. Sebelum sampai ke lokasi kita sudah basah gitu kan, karena namanya banjir main air. Ya gitu sudah main air saja. Hanya saja ada beberapa memang warga yang rumahnya di lantai 2 itu ada yang beberapa memilih bertahan, Pak, di rumah. Jadi kita bawakan makanan karena kadang evakuasinya juga sulit. Nah, itu dia tadi. Iya, evakuasinya sulit. Jadi kita bawakan makanan pakai perahu karet. Perahu karetnya di mana? Fasilitas LAS atau bantuan dari pemerintah? Kita kolaborasi, Pak. Ya, di otomatis lapangan. ya, memang ya. Kolaborasi sama seperti kalau ada yang membutuhkan ambulans segala macam itu. Jadi di lapangan itu ada beberapa juga kayak BPBD, PMI, banyak stakeholder lah, dan las-las yang lain juga sudah punya fasilitas itu. Kita dan ada pelayanannya memang, Pak. Ya udah kita ini kan lah. Itulah tadi kolaborasi ya. Kita menyiapkan makanannya untuk akses seperti perahu karet itu sudah ada lagi. Iya, ada lagi. Oke, Pak Abbas, ini seru juga ya. Kemarin sebenarnya saya pun secara pribadi itu ingin sekali merasakan bagaimana memberikan bantuan, sehingga kita itu memberikan bantuan dari sisi apa yang kita bisa, meskipun mungkin kita tidak harus lanjut ke lapangan seperti yang dilakukan oleh LAS. Oke, pemirsa, tadi kita bahas tentang banjir Makassar yang terjadi beberapa waktu lalu dan bahkan sampai saat ini pun masih ada dampaknya ya, Pak Abbas ya. Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih nih ke tampilan berikutnya, program LAS selanjutnya, yaitu Hari Ibu dan Hari Guru. Mari kita bersama menyaksikan. Nah, jadi LAS Al-Azhar itu, Pak, bikin program bukan Hari Ibu dan Hari Guru saja. Oh, begitu ya. Tetapi, nah ini hari ini Hari Guru nih. Tetapi
setiap kadang itu ada hari-hari penting gitu ya, yang ini kayak hari ibu, hari tani, hari guru. Nah, kita bikin gitu Pak. Nah, salah satunya yang ada di gambar ini kan gerakan berbagi kebaikan itu kebetulan itu di hari tani. Nah, di hari tani itu kita konsepnya bagaimana memberdayakan petani gitu Pak. Melayani petani dengan cara apa kita ya supaya bisa memberikan support. Nah, salah satunya kita borong tuh Pak, hasil-hasil pertaniannya kita jual murah. Oh begitu. Nah, kita jual. Nah, ini dijual murah kan pasti kan dalam satu bentuk program juga ya kan? Betul. Itu seperti apa, basar kah atau diskon-diskonan atau lelang atau apa nih konsepnya? Jadi konsepnya itu Pak bukan ini, tapi kita konsepnya subsidi. Jadi subsidi. Kita kasih warga bukan gratis, tapi memang harga. Sebenarnya harganya, cuman bagi mereka ya kamu bayarnya segini, nanti disubsidi oleh las ya, jadi subsidi sama las ya. Kalau harga di petani kita belinya ya sesuai dengan yang mereka ini kan Pak, mereka jualkan. Tapi kalau ke warga-warga itu, nah ini disubsidi dari las begitu. Kalau boleh tahu kemarin ini yang diborong-borong itu ya sampai diborong mungkin sedemikian banyak itu di mana itu Pak? Itu di depan kantor las. Jadi, depan kantor las ada pertanian atau apa ini? Penyelenggaraan penjualannya mungkin ya. Nah, yang saya mau tahu, pemirsa juga penasaran nih, kemarin diborong di daerah mana ini? Petaninya sampai berbahagia mungkin ya. Jadi di gua itu ada salah satu, memang di gua nggak usah saya sebut spesifik lagi Pak ya. Ada petani-petani sayur yang kita borong petaninya, terus kita bawa ke kantor, Nah, sampai di kantor kita jual kembali dengan prinsip yang tadi. Ini agendanya rutin atau karena kemarin mungkin mereka itu panen raya sehingga ya lumayan buat dimanfaatkan, atau seperti apa ini yang seperti program Hari Tani tadi? Atau karena Hari Taninya ya? Iya, karena Hari Taninya. Saya sih sebenarnya baru tahu ya, ternyata Al-Azhar itu Al-Azhar Makassar itu punya program seperti itu yang selalu menyesuaikan dengan hari-hari besar atau mungkin hari-hari nasional, dan tidak selalu identik dengan sesuatu yang urgent. Iya. Nah, itu tidak hanya di Hari Tani, tapi kita juga kemarin ada lagi nih hari lainnya nih, seperti apa ini Pak? Hari Guru misalnya Pak. Kembali ke Hari Tani dulu sebelum kita masuk Hari Guru, bagaimana sih respon masyarakat terhadap itu? Oh iya, kalau di Hari Tani, alhamdulillah ya masyarakat senang Pak, karena yang tadinya itu dapat sayur 3 jenis sayur. 3 jenis sayur harga sekian. 1 kilo buah. Sekarang 1 kodi dapat sekian. Iya, dapat sekian, itu senang banget Pak. Ya betul ya. Dan kira-kira nih Pak, kalau kan yang tadi basicnya karena dia Hari Tani. Bagi las ini dibuat program nggak Pak? Artinya untuk ini karena respon masyarakat cukup bagus, positif, ini ndak Hari Tani pun sebenarnya bisa. Nah, ada ndak seperti itu pembahasan di manajemen las? Kalau belakang ini belum ya. Iya, Pak. Kita belum ini karena kita di las ya tentunya kita mengelola dana yang terikat. Dana terikat ya. Dana yang ada kemudian dikelola kembali. Dana orang biasa nitip, saya buat program ini. Nah, begitu. Bisa ya ditawarkan seperti itu ya. Nah, itu kita nggak bisa rubah tuh akadnya. Iya betul. Jadi kalau misalnya tahun depan nih ada Hari Guru, Hari Pahlawan. Nah, kita sosialisasi dari sekarang nih. Saya ada program untuk bulan depan. Nah, seperti itu. Kalau tadi Hari Tani, Pak Bas selanjutnya hari-hari apa lagi? Nah, ada Hari Guru, Pak. Hari Pahlawan. Programnya seperti apa nih, Pak? Programnya itu sebenarnya kita mau rangkaikan nih, Pak, di Hari Pahlawan. Hanya saja karena waktunya berdekatan, kita juga merasa bahwa guru juga adalah pahlawan. Kita rangkaikan di Hari Guru. Ya. Nah, ininya kira-kira apa yang bisa saya bantukan kepada guru-guru nih? Salah satunya mungkin di guru-guru Al-Azhar gitu ya Pak, untuk mengenang jasa para pahlawan atau pahlawan guru ini. Pahlawan tanpa tanda jasa. Tanda jasa ya. Itu pahlawan kita tanpa tanda jasa. Jadi kita adakan pemeriksaan gigi gratis. Oh begitu ya. Iya. Salah satunya kemarin di Sekolah Islam Al-Azhar. Iya. Salah satunya di Sekolah Islam Al-Azhar Makassar. Kita buat program cabut sama tambal.
cabut tambal bagi yang bermasalah ya. Kalau tidak bermasalah enggak apa-apa juga Pak, boleh Pak bagi yang kelebihan gigi mungkin ya. Boleh Pak dicabut juga. Itu acaranya berjalan bagaimana ini Pak? Ini tanpa hambatan, lancar, dan bagaimana dengan respon mungkin teman-teman guru, orang tua siswa, murid dalam menghadapi program ini? Oh iya Pak, banyak sih respon-respon positif ya. Respon-respon positif bahwa mereka sangat senang yang tadinya harus ke klinik bayar ratusan ribu sampai jutaan malah Pak. Sekarang ada las atau sekolah yang fasilitasi guru-guru kita dengan secara gratis. Betul, luar biasa. Secara gratis. Kalaupun cabutnya sakit pasti. Cabutnya sakit, tetapi setelah sakit kemudian pikirkan biayanya jadinya enteng Pak. Jadinya. Ya kan? Karena kan gratis ya. Luar biasa sekali. Berarti kemarin itu di program ini juga bekerja sama dengan pihak mungkin rumah sakit, dokter ya, otomatis karena yang cabut bukan dari las ya Pak ya? Iya, bukan Pak. Kalau dari las mungkin profesinya apa, yang cabut siapa mungkin takut. Iya, jadi ada pihak ketiga memang. Nah, kita bayar secara profesional. Hanya saja buat guru-guru ini gratis karena sudah dibebankan kepada las. Masih ada enggak Pak hari-hari lainnya nih? Ada Pak. Apalagi? Hari Ibu. Hari Ibu. Nah, seperti apa nih ibu-ibunya diapain nih Pak? Jadi kan ada sedikit kan beda kalau nih, tadi Pak. kan gigi identik sama gigi, tani ya diborong. Iya. Sekarang ibunya diapain? Kan beda nih Pak. Ya. Ada hari ibu, ada hari ibu-ibu mungkin Pak. Oh ini ada serius nih. Saya bertanya serius. Yang ada itu hari ibu. Hari ibu ya. Nah, hari ibu. Jadi kita kasih apresiasi kepada ibu pejuang tangguh lah, gitu Pak. Pejuang tangguh gitu yang artinya ini menjadi kepala keluarga. Memutuskan mereka yang tangguh dan non tangguh ini bagaimana ini? Jadi kan dan ini di mana sebenarnya? Saya penasaran ini. Jadi ibu dari mana ini? Jadi kan cinta ibu dengan cinta ibu-ibu agak sedikit beda Pak. Beda ya. Dan ini lebih ke cinta ibu-ibu sebenarnya. Ibu lah Pak. Terus lanjut. Nah kalau di hari ibu ini kita kasih paket sembako Pak. Paket sembako. Iya, kebetulan di hari ibu itu kita kolaborasi dengan beberapa lembaga. Nah itu diinisiasi sama FOS. FOS itu Forum Zakat. Nah salah satunya kita Las Al-Azhar salah satu member dari Forum Zakat itu. Nah di hari ibu itu kita bawa mustahiknya, siapkan secara sama-sama bentuk paket sembakonya seperti mustahik apa. Itu apa sih Pak? Mustahik itu Pak orang yang berhak menerima ya. Ya kita ulang lagi nih pemirsa, siapa tahu pemirsa ada yang belum tahu tentang mustahik, dijelaskan tadi sama Pak Abbas. Orang yang berhak menerima. Nah, mustahik ini atau penerima manfaat ini kita kumpulkan di satu tempat dengan diberikan apresiasi berupa sembako. Tapi ini penerima manfaatnya tentunya yang masuk sebagai kategori juga Pak. Iya, itulah tadi yang saya tanyakan, bagaimana sih menilai ibu-ibu tangguh ini? Dari apakah penilaiannya memang dari Forum Zakat tadi FOS atau diserahkan sepenuhnya dari kepada LAS nih, kepada masing-masing lembaga? Iya, jadi itu diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing lembaga siapa yang dikehendaki ibu-ibu yang mana nih. Karena wah ini parah nih. Jawabannya parah dan spesifik. Seperti ibu apa? Saya penasaran seperti apa yang dikatakan tangguh itu seperti apa? Apakah begini? Ibu-ibu dengan perekonomian menengah ke bawah, tetapi mereka itu punya semangat hidup yang luar biasa atau punya masalah yang berat. Iya Pak, karena di luaran sana kan banyak ibu-ibu yang menjadi kepala keluarga sekaligus. Nah seperti itu Pak, yang pejuang. Nah kita makanya tagline-nya itu ibu pejuang tangguh untuk ibu-ibu yang sebenarnya sibuk mencari nafkah untuk keluarganya, yang yang mungkin di status sudah janda atau apalah begitu Pak. Nah itu yang kita prioritaskan. Itu dalam suatu kawasan atau daerah tertentu saja Pak, atau bagaimana ini? Karena kan mungkin yang namanya ibu-ibu dan di mana-mana itu kan banyak. Kemudian di data hanya jumlah sekian itu bagaimana sih mekanismenya seperti apa? Nah jadi waktu itu kan ini dibebankan ke setiap lembaga nih Pak. Setiap lembaga, jadi per lembaga sendiri yang cari ibu-ibu yang dikehendaki untuk kita berikan bantuan. Oh begitu ya. Jadi LAS tinggal
Seperti apa bantuannya, Pak? Sembako, Pak. Sembako ya. Sembako. Iya. Kita bantuan sembako pada ibu. Di luar itu pun kan, di luar hari ibu kan kita biasa ngasih pendistribusian kepada ibu-ibu ini juga sebenarnya. Cuma hanya saja kalau di momennya hari ibu, bagaimana kalau kita memberikan sembako. Lebih bermanfaat buat mereka, ya. Mereka butuhkan. Ya, oke. Pak, masih ada nih hari besar lainnya, masih ada enggak selain hari ibu? Hari ibu, yang program yang pernah dilakukan terkait dengan hari besar. Iya, salah satunya itu Hari Veteran. Hari Veteran ya, Hari Veteran. Nah, itu bertepatan di Hari Pahlawan juga, sama seperti itu, Pak. Biasanya bentuk bantuan untuk para veteran, legiun veteran ini apa nih? Yang jelas bukan gigi palsu ya. Iya. Program gigi palsu buat mereka ya. Mungkin mungkin sejenis sembako juga atau apa? Iya, sejenis sembako juga. Iya, Pak. Sejenis sembako juga. Jadi jatuhnya kepada pendistribusian. Oke, pemirsa, tadi seru juga ya. Jadi di hari besar ini ternyata dari Las-Al-Azhar juga punya program khusus, dan mudah-mudahan ke depan juga. Ini kan hari besar itu banyak, Pak ya. Iya. Hari besarnya dipilih-pilih atau setiap hari besar harus nih? Oh, enggak juga. Dipilih-pilih ya. Kira-kira mana yang kena, yang mana yang bisa. Oke, pemirsa, kita stop dulu ya tentang hari besar dan programnya Al-Azhar. Kita beralih kepada program selanjutnya yang dilakukan, yaitu program Sejuta Berdaya. Kita saksikan foto berikut ini. Nah, ini salah satu tampak warung yang kita bantu, Pak. Jadi Sejuta Berdaya. Ini warungnya jangan-jangan Las juga ini, bukan ya? Iya, warungnya kita bikin, Mas. Oh, saya curiga dari awal tadi ya. Jadi Sejuta Berdaya ini sebenarnya suatu program KSM. KSM itu kelompok swadaya masyarakat yang kita kemas dalam sebuah program namanya Sejuta Berdaya. Sejuta Berdaya. Kenapa Sejuta Berdaya? Saya selalu penasaran ini karena Las itu selalu memberikan judul-judul yang membangkitkan gairah untuk membahas. Ini Sejuta Berdaya kenapa nih, Pak? Kenapa ambil judul itu? Kenapa bukan 100 berdaya, 1000 berdaya? Ini apa ini? Yang ambil judul ini inisiatifnya siapa ini? Ya, jadi itu program nasional sebenarnya, Pak. Oh, program nasional ya. Nama programnya Sejuta Berdaya karena harapan kita itu kita bisa memberdayakan juta-jutaan mustahik gitu ya. Oh, luar biasa. Ya. Jadi sebenarnya di dalam program ini subprogramnya itu ada KSM namanya, kelompok swadaya masyarakat. Jadi kita bikin kelompok dulu, Pak, untuk masuk ke pemberdayaannya mereka. Kita untuk berdayakan mereka, kita buat kelompoknya dulu. Nah, salah satunya tadi itu untuk penerima manfaat dari sisi bantuan ekonomi. Jadi untuk memperbaiki perekonomian. Jadi kelompok pertama adalah mereka yang bantuan ekonomi. Nah, programnya seperti apa, Pak? Nah, programnya itu yang tadi barusan dilihat fotonya itu kita bantu modal usaha, Pak. Jadi mereka itu waktu Covid ini sempat gulung tikar loh, Pak. Jadi ini program adalah program memang program rutin atau sama seperti hari besar tadi? Tiba-tiba ya kita bikin aja program Sejuta Berdaya. Atau memang sudah program rutin daripada Las? Nah, ya sebenarnya program ini bukan rutin juga, tapi ada pendampingan kalau program Sejuta Berdaya itu artinya untuk pemberdayaan itu harus ada pendampingan. Jadi kita ngasih bantuan usaha, modal usaha kepada mereka sambil kita dampingi, Pak. Karena harapannya tidak hanya ekonominya yang bisa meningkat, tapi dari sisi agamisnya, dari sisi kesehatannya juga seperti apa. Nah, kelompok ini kita bikin sebenarnya untuk mereka gitu loh, Pak. Jadi kita buat bentuk kelompok, terus kita support usaha apa di kelompok yang sekiranya bisa. Iya, karena kan berbeda-beda, Pak. Setiap satu kelompok itu bisa saja usahanya beda-beda. Ada yang ternak, ada yang kelontongan. Nah, ini masuk kelompok ekonomi tadi. Iya, di Sejuta Berdaya ini. Dan usahanya macam-macam itu tergantung tadi ya. Ada yang kita support, kamu usahanya beternak. Ada yang kita support, kamu bikin warung atau bisnis. Nah, apalagi sih, Pak, ini baru kelompok ekonomi. Nah, kelompok-kelompok apa lagi nih yang ada di program ini? Ya, tentunya sih, Pak, untuk semua
memperbaiki ekonominya. Yang jelas seperti itu ya. Jelas seperti itu. Nah, outputnya itu minimal mereka tidak mustahik lagi. Artinya apa ya? Mereka sudah bisa berdiri sendiri ya dengan. Nah, kalau boleh tahu, ini kan butuh manajemen juga ya. Artinya begini, dari modal awal tadi yang disampaikan oleh Pak Abbas, modal awal yang diberikan kepada mereka, kemudian kita mau melihat entah itu dari peternakan, entah itu buka warung atau bisnis-bisnis ekonomi lainnya itu pengawasannya seperti apa? Artinya dalam mengikuti perkembangannya mereka, oh ternyata mereka bangkrut, kita harus bantu seperti apa lagi sampai kemudian kita dari LAS melihat bahwa oh ya outputnya sudah berhasil, bahwa mereka itu tidak lagi menjadi seorang mustahid ya. Oh ya, jadi memang ada pendampingan Pak. Pendampingan selama beberapa bulan atau bahkan ada yang bertahun-tahun Pak. Kita dampingi mulai dari bagaimana membuat neraca keuangan. Nah, itu dia. Kita kasih pelatihan dari mana kita mulai bisnis itu. Jadi kan bahkan di antara mereka tuh ada yang berpikiran bahwa sukses itu kalau outputnya jadi kaya gitu. Baru saya ini. Nah, kita kasih pemahaman ke mereka bagaimana mengelola usaha dengan benar, bagaimana manajemennya, keuangannya seperti apa. Ya, keuangannya seperti apa. Nah, itu yang kita kasih pelatihan. Selain pelatihan, kita juga mendampingi mereka dari sisi belanjanya, Pak. Belanja kalau misalnya itu mendampingi mereka belanja itu setiap mereka kali belanja atau hanya di momen pertama saja mereka? Sebenarnya bukan hanya di setiap mereka belanja Pak, tapi juga di sisi ini, di sisi pemberdaya, mohon maaf nih, di sisi dari sisi margin yang mereka pendapatan mereka itu Pak. Nah, itu masih dipantau terus sama LAS. Tetapi boleh saya tahu ada ndak dalam program ini margin atau istilahnya pendapatan atau keuntungan memang diserahkan kepada mereka semua? Iya, semuanya. Seperti itu ya. Oke, Pak Abbas. Semuanya ke mereka, Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Abbas. Dari beberapa program ini ternyata semua program yang telah dilakukan itu sangat luar biasa sekali. Dan sebelum kita menutup ini Pak Abbas, ada enggak pesan-pesan buat pemirsa yang ada di rumah, pemirsa AMTV itu terkait hal tersebut? Oh iya Pak, sebelum kita tutup masih ada nih Pak program LAS. Satunya itu yang terakhir ini ada aksi kemanusiaan. Oh iya. Kebetulan saudara mungkin bisa dijelaskan ya. Kebetulan saudara-saudara kita di Turki beberapa bulan lalu itu bulan apa pekan ya? Iya. Beberapa bulan lalu itu terkena gempa yang sangat dahsyat. Oh iya, ini yang viral ya. Nah ini keterlibatannya seperti apa nih? Boleh singkat saja LAS Al-Azhar itu sebenarnya membantu dalam segi penggalangan dana Pak, yang kita kasih bantuan ke sana. Nah, salah satunya alhamdulillah bantuan para muzaki, para dermawan yang ada di Sulawesi Selatan, di Makassar ini alhamdulillah sebagian sudah sampai di Turki. Oh, kirain tadi Pak Abbas tuh sampai ke sana tuh. Sampai ke Turkinya itu. Nah, ini salah satunya nih bentuk kegiatan kita untuk membantu mereka nih. Jadi kita galang dana ke CFD itu Pak. Nah, CFD sampai untuk ke Turki. Ya, ini luar biasa sekali ya. Bagaimana sih respon masyarakat terkait penggalangan dana tadi Pak? Nah, responnya sih banyak yang bersyukur Pak, yang mau bantu. Ada salah satu lembaga yang bisa fasilitasi bantuannya bisa sampai. Nah, itu juga salah satu tujuan kita sebenarnya. Jadi untuk pemirsa AMTV mungkin yang para dermawan bisa aksi-aksi kemanusiaan ini ada salah satu kesempatan nih buat seluruh para dermawan yang di Sulawesi Selatan, sahabat Al-Azhar, untuk berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Salah satunya itu ada gempa Turki, dan masih banyak program-program LAS Al-Azhar sebenarnya yang bisa menjadi kesempatan buat berbuat baik kepada kita semua. Mungkin itu dari LAS Al-Azhar. Luar biasa program-programnya ya, dan yang jelas tentu dari kami semua tetap akan mensupport apapun programnya agar bantuan kepada kemanusiaan itu semakin dapat berkembang dan lebih banyak lagi yang merasakan. Dan pemirsa, terima kasih, dan alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Semoga perbincangan kita pada program Talk Show
pada hari ini dapat diambil manfaatnya. Terima kasih Pak Abbas atas kedatangannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.